Untuk kabinet saya lebih lihat mana beliau kerja, dan saya yakin bahwa niat beliau baik. Saya bukan sok ngolong di sini atau apa, saya yakin beliau nasionalis, beliau mikirin rakyat. Ya kan? Jadi saya paham bahwa buruh merasa paling terkena dan mereka korban daripada ini semua. Tapi niat pimpinan, presiden, niat pemerintah justru ingin segera mengatasi ini. Ya. Dan untuk mengatasi ini, dicarilah semua upaya dan kiat untuk mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi. Jadi karena sekarang menjadi menteri, menjadi pembantu presiden, pastilah kebijakan presidennya akan dibela. Hanya saja memang kita memberikan nasihat, masukan kepada Pak Prabowo ketika akan mengambil sebuah keputusan, membela ataupun tidak, itu untuk melihat kondisi rakyat Indonesia, bagaimana responnya, bagaimana tanggapan rakyat Indonesia. Kebijakan Pak Prabowo ya kebijakan Pak Jokowi, dan kita kan sudah menjaga jarak dengan pemerintah sekarang. Jadi apapun yang dikeluarkan ya pasti kita tidak akan mendukungnya begitu. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Politik itu tidak boleh berbasis kepada figur, ya. Tidak boleh berbasis kepada right or wrong is my leader, pemimpin saya benar, nggak boleh. Politik itu harus berbasis nilai, politik itu harus berbasis kebenaran. Di mana kebenaran berada, di mana nilai ditegakkan, di mana etika ada, itu yang kita dukung. Kalau kami di PKS punya prinsip island of integrity, ya, pulau integritas. Apa itu? Siapapun Anda, agama apapun, suku apapun, orientasi apapun, kalau punya integritas kita kerjasama. Mengapa Prabowo tampil menjadi tameng bagi Jokowi? Di tengah gelombang demo buruh dan mahasiswa yang menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto muncul bak tameng bagi Presiden Jokowi. Prabowo turut menjawab semua keluh kesah publik atas lahirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Prabowo pun tak sungkan menuding peran asing di belakang gelombang demo menolak Omnibus Law. Lantas, mengapa sosok Menhan ikut turun tangan menjawab kritik Omnibus Law? Ada apa? Mengapa mendadak Prabowo tampil menjadi tameng bagi Jokowi? Apa yang dilakukan Prabowo, saya membacanya bisa dilihat dari dua kacamata. Pertama, kacamata Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Kita tahu Menteri Pertahanan adalah posisi yang sangat strategis. Triumvirat, posisi menteri yang bisa menggantikan posisi presiden dan wakil presiden ketika dalam kondisi berhalangan, kata pengamat politik Muhammad Tri Andika di TV One Kamis 22 Oktober. Sementara, terkait hal itu, jadi tapi Presiden Jokowi Ali Mokhtar Ngabalin akan hadang ormas Islam depan istana. Ribuan umat Islam yang tergabung dalam FPI, PADA 12, KNPF Ulama, dan ormas lainnya menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di istana pada hari Selasa. Demo tersebut menuntut Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang guna membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada Senin 5 Oktober lalu. Menanggapi hal tersebut, tenaga ahli utama kantor staf Presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin memposting sebuah karikatur yang menunjukkan dirinya berada di depan Istana Merdeka sambil memegang tameng berlambang bintang. Ali menuliskan caption jika dirinya tidak akan membiarkan Presiden Jokowi seorang diri menghadapi para demonstran. Rakyat tidak akan membiarkan Jokowi seorang diri, ingat itu, saya insya Allah besok ada di depan istana, kata Ali Ngabalin dalam unggahan Instagram pribadinya @ngabalin Senin 12 Oktober. Dalam unggahan tersebut, Ali Ngabalin menyertakan gambar karikatur dirinya memegang perisai yang sudah ada pecahan di kiri kanannya dengan kedua tangan. Dia juga menyindir para pendemo sama dengan karakter bahwa kerbau yang punya karakter seruduk menyeruduk, manusia yang hatinya, mata dan telinganya tidak berfungsi akan lebih sesat dari binatang ternak. Quran surat ke-7 ayat 179. Demikianlah lanjutannya dalam keterangan gambar tersebut. Sehari sebelumnya mengunggah gambar yang sama lewat akun Instagramnya, Ali Ngabalin menulis pernyataan,
Sama-sama kita jaga istana dan pemimpin kita Presiden Jokowi sebagai simbol negara kita. Seraya memohon perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan doa. Postingan dari Ali Mohtar Ngabalin pun menjadi viral dan banyak dibahas di Twitter. Sementara Prabowo Subianto mengatakan ada dalang di balik demo besar-besaran Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto angkat suara terkait demo besar-besaran menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang terjadi pada Kamis 8 Oktober lalu. Menurut Prabowo, demo yang berakhir ricuh dan mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas umum tersebut pasti ditunggangi kekuatan asing yang tak ingin Indonesia damai. Menurut dia, pihak asing tidak ingin melihat Indonesia damai, oleh sebab itu dirinya menduga ada dalang di balik demo mahasiswa dan buruh tersebut. Namun demikian, Prabowo tidak secara spesifik menyebutkan siapa dan dari negara mana yang menjadi dalang kerusuhan pada demo 8 Oktober 2020. Prabowo mengatakan ada orang yang sengaja menyebar hoaks terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Banyak yang termakan hoaks sehingga membuat gaduh. Dan dia ingin memberi peringatan hoaks ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Dia punya suatu keyakinan dan justru berasal dari luar negeri, kata Prabowo dalam video yang dilansir DPP Gerindra Senin malam. Dia menambahkan pihak asing sejak ratusan tahun lalu tak rela melihat Indonesia rukun, oleh karenanya selalu menyebar fitnah dan berusaha untuk mengadu domba antar warga Indonesia. Menurut Prabowo, jika Indonesia rusuh maka ekonomi akan berdampak negatif. Tujuan membuat kekacauan di dalam negeri salah satunya adalah mengurangi hambatan-hambatan yang bisa membuat lambat kebangkitan ekonomi di Indonesia, apalagi Indonesia saat ini tengah diterpa pandemi COVID-19 yang berdampak negatif ke semua sektor. Buruh juga menjadi salah satu yang terdampak dari keadaan yang terjadi saat ini. Jadi kadang-kadang suatu hal itu menjadi dilema, katakanlah buah si malakama, kita mau bantu buruh sekarang dan semua yang sulit tidak hanya buruh. Begitulah kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.